Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Ya, PSSI, ya, Pak Erik, ya Pak Erik. Apa di Indonesia ada kata-kata 4 sehat, 5 1. Oh, di Indonesia sudah waktunya berbuka ya? Oh iya. Berbukalah dengan yang Korea karena yang Belanda belum tentu bisa ngelatih. Iya. Halo Pak Erik, padahal kemarin saya sudah bisa berhitung dalam bahasa Indonesia loh. Nih dengar ya, 1 2 3 4 5 1. Halo PSSI, itu timnas kok sama kayak warteg yang habis ditabrak tronton? Sama-sama berantakan. Ya, itu saja. Ya, annyeonghaseyo. Ya, terima kasih. Ya. Pulangkan Patrick itu ke kampung halamannya. Kembalikan Sintayong. Kasih keluar kak. Apa yang terjadi? Kenapa aku pusing? Karena 5-1. Skornya 5-1. 5-1. Oh ya, astagfirullah, ini dia. Skornya 5-1. Skornya 5-1. Cuk, kok iso cuk timnas kalah 5-1 cuk, nemen Lah iya, main lho cuk, taek pisan. Makane asline Sintayong kok usah diganti, Cuk. Kau pendeng timnas sing ngusung aja kalah cak gawe nutupi kasus RUU TNI. Bahaya, Cuk. Bahaya, Cuk. Australia, tentu saja mereka. Lu bayangin nih ya para anggota-anggota menteri-menteri pejabat lu kalau nggak korupsi Indonesia 1000 triliun anjing udah bisa beli Lamine Yamal ngentot. Beli Lamine Yamal, beli Mbappe, beli pelatihnya siapa terserah anjing. Masih ada dan memang itu Mau maju cok duit korupsi mulu ngentot. Bang 1000 triliun lu pakai buat Indonesia buat bolanya anjing. Lu beli Lamine Yamal, lu beli Ronaldo, lu beli Messi. Messi dijadiin cadangan sama Ronaldo bisa bangsat. di pertemuan pertama dan tentu ini ada kesempatan baik karena bermain di GBK. Iya, kita bermain di GBK melawan Cuk, oleh penalti yo gak gol, goblok. Tapi itulah sepak bola, guys. Jika kamu tidak mampu menghukum kesalahan lawanmu, maka lawanmu akan menghukummu atas ketidakmampuanmu. Rokok ya? Kurung buku ya? Guru, Mas. Buka ya? Piye? Penak zamanku toh? Indonesia dibantai 5-1 lawan Australia. Tapi itu tuh nggak apa-apa. Karena kita cuma kalah di skor doang. Sisanya kita menang. Urusan shot 9-11 kita menang. Ball possession 39 lawan 61 kita juga menang. Apalagi passing sama pas akurasi kita juga menang. Jadi kita itu cuma kalah di skor akhir doang. Yang lain-lainnya kita menang. Dan ini kan sepak bola menyerang yang diinginkan sama Bung Toel, PSSI, dan juga Erick Thohir. Waduh. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue.
Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Rakyat Indonesia mengalami kekecewaan ya. Timnas kalah. Di debut pertamanya Patrick Kluivert. Katanya lebih jago daripada Sintayong. Aduh. Terus juga kita dihianati oleh Dewan Perwakilan Rezim atas disahnya RUU TNI. Jadi UU TNI. Selamat datang Orde Baru. Get up! Get up, dog! Get up! Get up! Get up! Get up! Sing atuh, minggat toh, sing atuh. Minggat. Turun jopo, ra usah balik. Erick Thohir ini pun jahanam juga dia ini. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi. Pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. Anjing nggak kayak gitu? Anjing nggak kayak gitu? BUMN pada korup, pada dirampok. Ya sibuk ngurusi bola. Kan babi kayak gitu kan? Babi nggak kayak gitu? Babi nggak kayak gitu? Itulah menteri nggak ada otak. Bisa sih Indonesia kalah. Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih. Udah, nggak usah cemas kalian. Indonesia itu memang kayak gitu. Semua kalah. Yang menang tuh korupsi. Kalian tanya sama Erick Thohir, kalian tanya sama si Toel tuh, Toel Betungki itu, kenapa dipecat Sintayong? Tahu kali lah. Itulah kalau olahraga udah dicampuri sama politik ya kayak gitu. Waktu keluar itu buat video mengenai Sintayong, kenapa dipecat? Karena pelatih itu bagus. Semua nyerang Betungki-tungki itu. Semua diserang aku. Ini mana Toel nih? Batang hidungnya mana? Tungki kok Toel. Nggak usah jadi anggota-anggota PSSI lagi kalian. Erick Thohir pecat. Tungki dalam kubur. Malu. Korupsi ya banyak di Indonesia. Sepak bola dari hari itu sampai sekarang alah mak oi Betungki dalam kubur. Ini gue langsung dari GBK ya, ini masih rame banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gue kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert Ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan buzar-buzar 700, oke? Nih lu tanya temen gue nih kalau nggak percaya. Gimana tanggapan lu sama permainan anak Kluivert? Aduh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana, Dar? Parah, Cok. Bener-bener disorakin terus sama penonton di sini, Cok. Jadi bukan gue yang nggak bisa move on dari Sintayong, tapi emang hasil kita jauh banget dari harapan ya. So menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan hasil dari timnas kita yang kocak ini, tulis di bawah ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa follow sampai timnas selanjutnya. Bye. Gue punya lagu buat Patrick Kluivert. Pelatih Indonesia? Ya. Apaan? Gimana coba? Di Indonesia ada Patrick Kluivert, dia mantan striker tapi pelatih mediocre. Sekuatnya mewah tapi nggak punya marwah. Taktik total football, mainnya kayak bool. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Tuh, Mantap.
si PK nih, buat PK. Ya, PK pelatih kon. Hal positif yang bisa gue tarik dari hasil Indonesia kalah 5-1 ini, Ole Romeni. Dari babak pertama sampai babak terakhir dia main full time, fighting spiritnya yang sangat luar biasa. Padahal dia baru debut gitu hari ini. Striker insting yang sangat luar biasa, di mana dia kontrol bola, dia bisa langsung shooting, langsung on target, membahayakan gawang lawan. Dan terbukti akhirnya dia berhasil mencetak debut gol. Satu-satu gol yang tercipta untuk timnas Indonesia adalah golnya Ole Romeni. Langsung berani untuk menggunakan nomor 10 ya guys ya. Nomor yang bisa dibilang tidak cukup mudah untuk dijinakkan. Man of the match versi gua hari ini adalah Ole Romeni. Garuda forever Ole Romeni. Man of the match kedua gua akan berikan kepada supporter timnas Indonesia. Kita bermain di kandang lawan, tapi malah lebih banyak pendukung timnas Indonesia dibanding pendukung Australianya sendiri. Mau dimanapun timnas Indonesia bermain, sampai pelosok-pelosok dunia, pertandingan timnas Indonesia akan selalu jadi pertandingan home. W untuk pendukung timnas Indonesia yang sudah away ke sana guys. Kok bisa Indonesia kalah 5-1 guys? Ole Romeni mainnya sangat bagus. Pertahanan yang sangat tinggi Indonesia kalah. Tapi untuk permainannya cukup bagus sekali. Untuk permainan total football mungkin dibilang. Tapi dari kelemahannya adalah saat main bertahannya jelek, di counter attack kan, jadi mainnya lah gitulah, kemasukan 5 sangat-sangat tidak. Tapi untuk permainannya Indonesia sangat baik. Nanti Kluivert belajar dari kesalahan itu. Sisi penyerangan mungkin perlu gelandang serang yang murni seperti RWF atau mungkin LMF. Tidak harus permainan yang kolektif umpan-umpan lambung. Mungkin permainan menyeser dari sisi kanan terus menusuk itu perlu dimainkan dari pertandingan selanjutnya. Oke, bravo Indonesia. Jujur gue bingung kenapa di era STY dengan kedalaman skuad yang mungkin tidak semewah sekarang, timnas kita pada saat melawan Australia itu mainnya jauh lebih bagus dan lebih enak banget ditonton dibandingkan pada saat Patrick Kluivert saat ini memimpin. Oke, pelatih kita ini memang masih baru pertama kali melatih timnas kita. Mungkin chemistry-nya belum dapat, tapi dengan kedalaman skuad yang ada, seharusnya mungkin tidak sampai babak belur 5-1 di kandang Australia. Dengan hasil ini timnas kita memang masih punya kans untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia selanjutnya. Walaupun langkahnya memang nggak gampang, cukup berat memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita doain timnas kita mampu bangkit. Jujur gue seneng banget sama striker baru kita, Ole Romeni, yang mainnya bagus banget. Ini bener-bener striker yang kita butuhin. Kualitasnya bener-bener sangat pas untuk timnas kita di masa yang akan datang. Gimana nih menurut kalian, tanggapan kalian tentang kekalahan timnas kita pada hari ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah!